saya belum mengerti mengenai eternal generation of Christ. Ya, ini mengenai doktrin Kristus diperanakan daripada kekekalan. Bagaimana prosesnya lahirnya Kristus, kenapa dilahirkan dari Bapa padahal sama-sama Allah? Ketika bidak mengatakan bahwa Kristus dicipta, bukankah sama konsepnya dengan lahir atau dicipta? Bedanya apa? Saya akan sambungkan ini berkaitan dengan pertanyaan yang lainnya, yaitu mengenai eternal subordination. Itu ada konsep, apakah Allah anak itu subordinate, tunduk atau dibawa daripada Allah Bapa, dari kekekalan, saudara. Eternal subordination yang bukan seperti versi Arianisme dan semacamnya, apakah salah? Bukankah anak akan terus sebagai anak dan bapak sebagai bapak dalam relasi kasih? Oke, ini pertanyaan teologis, kristologis yang sangat penting sekali. Saudara, doktrin mengenai Christ eternal generation atau bagaimana Kristus diperanakan daripada kekekalan tersebut, itu adalah salah satu doktrin yang paling lama sudah diakui dalam kekristenan. Saudara, dia diterima dan diturunkan di dalam sejarah gereja zaman demi zaman. Bahkan ini sudah ada sebelum daripada Agustinus pada abad yang keempat, abad yang kelima Masehi. Saudara. Perhatikan, saudara, walaupun tidak ada kata dalam Alkitab bahwa Allah anak itu diperanakan dari kekekalan, eternal generation itu bukanlah suatu kata yang keluar dalam Alkitab, tapi theological term semacam demikian itu disimpulkan daripada pernyataan-pernyataan yang ada dalam Alkitab. Sama seperti kalimat daripada kata Tritunggal misalnya. Allah adalah Allah Tritunggal, itu tidak ada kata Tritunggal itu dalam Alkitab. Ada orang-orang yang bukan orang Kristen yang menyerang kekristenan karena menciptakan suatu doktrin yang tidak ada di Alkitab dengan menciptakan doktrin Allah Tritunggal. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tapi pernyataan-pernyataan itu ada yang berkenaan dengan yang mendukung pembuatan kata mengenai hal ini, kata teologis ini. Maka saudara, eternal generation adalah suatu hal yang bisa didasarkan pada pernyataan-pernyataan dalam Alkitab. So, ada dua salah pengertian yang harus dihindarkan ketika kita bicara mengenai eternal generation. Yang pertama, saudara, eternal generation itu bukan diartikan sebagai dilahirkan. Tidak, saudara. Eternal generation dalam bahasa Indonesia diperanakan itu bukan dilahirkan. Itu dua konsep yang sama sekali berbeda. Saudara, di dalam bahasa pengakuan iman Nikea 325 dan pengakuan iman Nikea Konstantinopel 381, saudara, itu mempergunakan kata dalam bahasa Indonesia yaitu diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Atau translation lain yang juga bisa kita terima, diperanakan dari Bapa dari kekekalan. Saudara. Yang kedua, eternal generation itu bukan diciptakan. Bukan dilahirkan dan bukan diciptakan. Coba kita baca Kolose pasal 1 ayat 15. Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Dalam bahasa Inggrisnya, Kristus adalah the firstborn of all creation, the firstborn of all creation. Apa maksudnya yang sulung di sini? Pada orang-orang tertentu, khususnya orang-orang mungkin saksi Yehova, yang akan mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan yang pertama. Tidak demikian, saudara, karena firstborn itu konsepnya bukan tentu harus dilahirkan yang pertama, tapi yang paling utama. Keutamaan di satu yang sangat penting sekali. Anak sulung dalam konsep orang Yahudi itu menjadi yang lebih utama daripada anak-anak yang lainnya. Bahkan nanti anak sulung ini ada sangkut pautnya dengan warisan yang akan dia terima. Biasanya akan menerima 2 kali lipat daripada seluruh anak-anak yang lainnya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Kristus adalah the firstborn of creation, berarti dia lebih utama daripada seluruh ciptaan, dan konsep warisan dan dia akan mewarisi seluruh ciptaan. Itu adalah konsep daripada firstborn. Maka di sini kalau saya perhatikan Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka di sini saudara, ada konsep mengenai keutamaan Kristus, di mana Kristus yang menciptakan segala sesuatu, oleh karena itu Dia lebih penting daripada segala sesuatu. Yang kedua, firstborn, yang sulung, berarti dia akan mewarisi segala sesuatu. Itu sangat jelas sekali dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia akan mewarisi segala sesuatu. Maka saudara, eternal generation itu adalah satu tindakan daripada Allah Bapa. Yang pertama, tindakan daripada Allah Bapa bukan karena kehendak Dia, tapi karena keharusan natur Dia. Sekali lagi, eternal generation berarti bahwa tindakan daripada Allah Bapa bukan karena pilihan daripada kehendak Dia. Dia mau melakukan sesuatu, maka Dia melakukan sesuatu. Tidak.
Eternal generation bukan bicara mengenai choice of the father untuk akhirnya memperanakan anak, tidak. Eternal generation bicara mengenai keharusan daripada natur, daripada Allah Bapa, sehingga dia pasti akan memperanakan Allah anak. Soalnya di sini maka kalau creation, ketika Tuhan menciptakan, itu sebelum menciptakan dia tidak ada keharusan untuk menciptakan. Berbeda sekali. Jadi creation itu bukan by necessity, tapi by the choice of His will. Itu adalah suatu pengendalian diri, voluntary condensation, secara voluntary, secara sukarela Tuhan merendahkan diri dia dengan menciptakan seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, seluruh alam semesta yang ada pada saat ini itu tidak harus ada. Dalam bahasa filsafatnya itu namanya contingent. Itu bukan necessity existent, tapi contingent, tidak harus ada. Maka di sini, saudara, natur Allah bukanlah natur yang harus menciptakan, tidak harus. Natur Allah tidak harus menciptakan. Ya, sama dengan konsep melahirkan. Saudara, kalau seseorang melahirkan, seseorang tidak bisa melahirkan kok dia tidak melakukan suatu hubungan seksual terlebih dahulu. Dalam konteks marriage, dia harus menikah terlebih dahulu. Tapi tidak ada keharusan seorang laki-laki harus menjadi suami, seorang perempuan harus menjadi istri. Tidak ada keharusan tersebut. Itu by the choice of their own wills, itu pilihan kehendak mereka memilih untuk menjadi suami, pasangan suami dan istri. Bahkan kalau mereka sudah menjadi suami dan istri, tidak ada keharusan mereka harus memiliki anak. Saya mengenal ada keluarga yang seumur hidup tidak mau punya anak. Mereka hanya mau menikmati satu dengan yang lainnya. Tidak keharusan mereka punya anak. Kalau mereka punya anak, itu by the choice of their own wills. Maka ini sangat berbeda sekali. Eternal generation itu bukan melahirkan. Ketika kita bicara anak Allah itu diperanakan, itu bukan berarti dilahirkan. Tidak. Bukan apalagi diciptakan. Tidak. Eternal generation itu bicara bukan choice of the father to generate the son. Bukan. Berbicara mengenai kehendak atau pilihan daripada Allah Bapa untuk akhirnya mau memperanakan anak, bukan, tapi keharusan natur. Maka oleh natur dia harus memperanakan Allah anak. Itu pertama, saudara, ini the act of the father, sekali lagi, by necessity of nature, not by the choice of his will, saudara, bukan. Yang kedua, apa artinya eternal generation? Eternal generation itu menyatakan relasi, saudara. Soalnya salah satu salah pengertian, Allah anak itu lebih rendah daripada Bapak, karena namanya juga anak, Bapak lebih tinggi. Saudara. Itu konsep adalah manusia. Kalau saya memiliki anak, berarti anak itu harus taat kepada saya. Anak itu adalah anak yang lebih rendah, karena keberadaan dia bergantung daripada keberadaan saya. Tapi saudara, yang sedang dikatakan oleh eternal generation, itu adalah Allah Bapa itu memperanakan pribadi daripada Allah anak, tapi tidak memperanakan esensi, substansi daripada Allah anak. Allah Bapa dan Allah anak memiliki substansi yang sama, yang diperanakan oleh Allah Bapa itu adalah Allah anak. Dan ini sekali lagi, by the necessity of the nature of God the Father. Siapa yang lebih utama di sini? Saudara tidak bisa mengatakan siapa lebih utama. Seakan-akan anak itu lebih less than the Father. Tidak bisa kita berkata demikian. Karena Allah Bapa itu adalah Allah Bapa dari kekekalan. Dia adalah Bapa dalam relasi kepada anak. Tidak pernah ada satu waktu di mana dia tidak menjadi Bapa. Berbeda dengan manusia, saya pernah ada satu waktu dalam hidup saya bukan Bapa. Dan saya dalam waktu tertentu, saya memilih untuk menjadi Bapa dengan melahirkan anak saya. Melalui istri saya tentunya. Jadi berbeda dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak pernah ada satu waktu dalam kekekalan, dalam kapanpun saja, di mana dia tidak berelasi dengan anak. Maka di sini saudara perhatikan Bapa dan anak lebih tepatnya bicara mengenai relasi. Saudara. Bapa adalah relasi dengan anak dalam dirinya sendiri. Ini Calvin katakan, saudara, ini konsep doktrin autotheos daripada Calvin, bahwa Allah anak itu adalah Allah dalam dirinya sendiri. Ya, Calvin mengatakan dalam konteks daripada Allah anak dalam dirinya, hubungan dengan dirinya sendiri, dia adalah Allah, sepenuhnya Allah, karena naturnya itu bukanlah natur yang dia dapatkan atau daripada Allah Bapa, dia berhutang kepada Allah Bapa untuk Allah Bapa lahirkan atau Allah Bapa peranakan natur tersebut. Tidak. Sekali yang diperanakan adalah pribadinya, bukan naturnya. Natur daripada Allah anak sama dengan Allah Bapa, kekal dari kekal sampai kekekalan. Itu tidak pernah ada suatu yang terlebih dahulu ada, lalu belakangan baru keluar natur daripada Allah anak. Tidak demikian. Nah, di sini saudara perhatikan satu yang penting, dalam hubungan dengan dirinya sendiri, maka Allah anak adalah Allah. Di dalam hubungan dia dengan Allah Bapa, maka dia menjadi anak. Saudara. Demikian juga dengan Allah Bapa, dalam hubungan dengan dirinya sendiri, maka Allah Bapa adalah Allah. Di dalam hubungan dengan anak, relasi dengan anak, dia adalah Bapa.
mana yang lebih penting, tidak bicara mengenai hal ini. Ya, kalau ternyata dalam satu waktu Allah anak diperanakan baru keluar daripada Bapa, itu baru Allah Bapa lebih penting daripada Allah. Tapi ini tidak pernah bicara mengenai hal ini diperanakan dari kekekalan. Saudara, kalimat diperanakan sendiri itu monogenes. Itu kalau saudara perhatikan, Yohanes pasal 3:16, coba kita buka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana kata monogenes, anaknya yang tunggal itu monogenes keluar di sana. Bahasa Inggrisnya menerjemahkan the only begotten Son of God. Tapi monogenes, bahasa Greka monogenes tidak tentu harus ada hubungannya dengan begottenes, diperanakan. Belum tentu harus ada hubungan tersebut. Saudara, kalau saya baca Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, itu monogenes theos. Ini dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai anak, itu ada begottenes, diperanakan, anak tunggal Allah, yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Soalnya dalam bahasa Yunani itu cuma monogenes theos. Itu kalau saudara baca dalam translation daripada King James Version, itu the only begotten Son of God, itu sama, monogenes kaitannya dengan begottenes. Tapi kalau dalam ESV, the only God, itu menyatakan keunikan, monogenes menyatakan keunikan. Lalu mengapa kita percaya bahwa Allah anak itu diperanakan daripada Allah Bapa, bukan daripada kata monogenes seharusnya, bukan daripada itu. Augustine itu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Allah anak itu diperanakan daripada Allah Bapa dari kekekalan, bukan daripada kata monogenes. Tapi dari satu ayat yang penting, salah satunya adalah Yohanes. Coba kita buka Yohanes pasal 5, ayat yang ke-26. Saudara. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudara perhatikan, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tapi possession, kepemilikan atas hidup dalam dirinya sendiri, itu berbeda antara bapak dan anak. Bapak di sini tidak mendapatkan hidup tersebut dari yang lainnya, tapi anak itu mendapatkan karena diberikan daripada Allah Bapa kepada Allah anak, dan setelah diberikan, maka Allah anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, bukan bergantung kepada Allah Bapa lagi. So bagi Augustine, inilah diperanakan itu. Diberikan hidup tersebut berarti Allah Bapa memberikan atau memperanakan Allah anak. Saudara, ini sudah lebih detail lagi, mungkin tidak terlalu gampang untuk diikuti, saudara. Tapi saudara, ini satu hal yang penting. Tema mengenai apakah Allah anak itu subordinate, di bawah Allah Bapa dari kekekalan, itu tidak pernah kita terima. Secara historis kekristenan juga tidak demikian. Ya, konsep eternal subordination of the Son, ESS, doktrin tersebut adalah suatu doktrin yang muncul belakangan ini pada abad yang ke-21, saudara. Yaitu kita tidak terima, saudara. Wayne Grudem, saudara, itu adalah salah satu yang mengatakan bahwa Allah anak itu subordinate secara ontologi dari kekekalan. Kita tidak terima hal ini. Hanya dalam ekonomi, yaitu ekonomi of salvation, dalam keselamatan, Allah anak menundukkan diri sebagai manusia dan dia akhirnya mengerjakan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Dia katakan dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya sendiri, tapi dia hanya melakukan pekerjaan atau kehendak daripada Bapa. Saudara, ini penting, saudara. Sekali lagi, eternal subordination bukan Allah Bapa memperanakan natur, tidak. Allah Bapa memperanakan person. Natur daripada Allah anak adalah natur daripada Allah Bapa. Oleh karena itu Allah anak adalah God in himself, autotheos, adalah Tuhan dalam dirinya sendiri.